صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Dewan Guru Majelis Taklim Allah, Ketua Pembina, Dewan Penasehat, serta seluruh jamaah Majelis Taklim Allah yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, terlebih nikmat-nikmat dari Islam, sehingga syukur alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalaqul ilm. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan serta diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan contoh dan suri teladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, dan di akhirat kelak kita berhak mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah Majelis Taklim Allah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, menerima amal perbuatannya, menempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan kamar-kamar surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil barakah wal maghfirah wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati ummil Quran. Al-Fatihah. Selanjutnya mari kita sama ikuti lantunan sholawat Nabi. Mudah-mudahan kita berharap dengan lantunan sholawat Nabi segala pintu-pintu langit terbuka, keinginan, maksud dan tujuan serta cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantunan sholawat Nabi dipanggil oleh kita Bapak Jamal. Padanya persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi al-Mustafa al-Faqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرنين والسفرين والخير منه من ومن أجمي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا
الكافرون فلا أحد أقر بالقول لا منه ولا عليم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو اليمين الذي ترجى شفاعته لكل حوض من الأهوال مقتحم واغفر لنا يا أكرم القلب ما لمن أنوه به سواك عند الحضور الحديث العالمي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم لم يكن قد مطلقا أبدا ومن تجاوزه من هذا الزمن يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفس هذا الذي بزمة الرحمن إن الكبائر بالكفار كالظلم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والآل وصحبه ثم التابعين لهم أرض والنهى والإثم والنكم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin saudara-saudaraku jamaah Allah yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama simak, mari kita sama-sama dengarkan untayan hadis mutiara hikmah penuh penyujuk dan petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia wal akhirat. Sampaikan lagu kita Bapak Kiai Muhammad. Padanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menghadirkan kita di tempat yang paling mulia ini dan kita nikmati sekaligus mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap yang kita lakukan itu kembali kepada kita. Maka apa yang terjadi hari ini itu adalah efek akibat dari hari-hari sebelumnya. Maka terus kita menjaga kebaikan-kebaikan agar kita selalu menikmati kebaikan. Andaikan pun kita melakukan kebaikan tapi seperti mendapatkan keburukan, insya Allah kita sabar menghadapinya. Biasanya orang yang nggak sabar menghadapi keburukan itu karena dia menganggap selalu melakukan kebaikan, padahal sebetulnya belum tentu. Maka Rasulullah, maktubun fil Injil kama tadinu tudan wabil kail alladhi taqilu taktalu. Termasuk dijelaskan memang dalam kitab Injil dikatakan, walaupun ini adalah kata Rasulullah, beliau menyatakan sebagaimana engkau berbuat maka engkau akan mendapat balasannya. Jadi hari ini memang belum dibalas, minggu ini belum dibalas. Kapan dibalasnya? Allah akan tahu kapan balasan itu akan datang. Yang jelas, setiap yang kita lakukan pasti Allah akan membalasnya. Makanya seperti orang aman saja, hari ini berbohong, besok menipu, besok nyusahin, tapi masih aman aja gitu ya. Bahkan dia pangkatnya tambah naik gitu ya, jabatannya tambah banyak. Tinggal menunggu waktu. Makanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa jadi seperti kita ini belum menikmatinya. Ya Ustadz, saya udah tahajud Ustadz, ya udah doa tahajud, tapi begini-begini aja hidup saya. Ya. Terus ente maunya gimana ya? Ya, jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Ya. Kita berbuat tidak baik kepada orang lain, berbohong atau apapun alasannya kita lakukan, mungkin hari ini belum, next pasti. Ya. Makanya kesulitan yang kita hadapi hari ini, ya, kesusahan yang kita hadapi hari ini, mungkin bukan baru dilakukan dulu. Ya. Karena memang balasan Allah itu bisa jadi cash, bisa jadi dikredit, bisa jadi ditunda. Makanya Firaun katanya nggak pernah sakit Firaun. Ya, begitu tenggelam langsung mati. Maka apa yang kita jalani hari ini, ya, sebetulnya untuk persiapan hari esok. Kebaikan-kebaikan yang kita jalani adalah untuk persiapan hari esok. Karena kita tidak mau esok itu mendapatkan hal yang kita tidak sukai, maka jadikanlah langkah-langkah hari ini adalah kebaikan-kebaikan. Apalagi apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian yang akan kita hadapi, karena waktu kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, supaya setiap diri melihat apa yang akan disiapkan untuk menghadapi hari esok. Hari esok itu apa? Al-maut. Ya. Jadi kematian itu akan datang kapan? Besok. Besok nggak mati, berarti besok lagi. Begitulah kehidupan. Nah, maka kama tadinu tudan. Ya.
Jadi apa yang kita lakukan akan kita mendapatkan resikonya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan itu pasti kebaikan. Ya mungkin dalam dunia politik atau apapun itu orang berupaya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara bohong misalkan, atau cara apapun. Ya. Tapi aman apa enggak? Aman kelihatan. Ya. Jadi presiden dengan cara berbohong suaranya jadi presiden enggak? Jadi. Ya. Jadi wakil presiden dengan merubah undang-undangnya jadi enggak? Jadi. Aman? Pasti tidak aman. Pasti tidak aman. Ya. Makanya kan sebetulnya transaksi hidup kita ini seperti bukan dengan manusia. Transaksi hidup kita ini dengan Allah. Kita berbohong kepada orang lain kita bohongi. Dia belum tentu tahu kalau dia dibohongi. Sebenarnya kita sering dibohongi apa enggak? Sering, udah gitu demen lagi dibohongi. Apa buktinya? Iklan itu bohong apa benar? Secara umum, air aqua dari sumber air. Ya. Itu berulang-ulang, ya. Kita percaya. Dan begitu berikutnya. Jadi seberapa orang membohongi kita dan kita senang dibohongi seperti aman. Lalu ketika kita dibohongi, siapa yang akan membalas orang yang berbohong tadi? Bukan kita. Ya. Allah yang Maha mengetahui. Makanya jangan merasa aman kalau kita berdua atau bertiga melakukan sesuatu yang melanggar. Mungkin melanggar aturan negara masih seperti bisa. Ya. Tapi sebetulnya kita sedang bertransaksi dengan Allah. Kita membohongi orang berarti membohongi Allah, kira-kira begitu. Maka sebetulnya orang kalau memahami ini nggak berani dia. Udah yang tahu kita doang berdua. Yang tahu kita doang berdua. Padahal Allah pasti mengetahui. Makanya orang-orang yang kerjanya bohong, yang kerjanya menipu, dia seperti tidak menipu. Makanya kan inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Ketika orang selalu berbuat baik, maka Allah akan catat dia menjadi orang yang baik. Tapi ketika innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Orang berbohong itu akan menghasilkan dosa dan orang yang berdosa akan ke neraka. Mana ke neraka? Enggak. Ya. Suaranya enggak menang tapi jadi presiden. Ijazahnya enggak jelas tapi jadi presiden. Aman enggak? Aman. Punya duit lagi 1.000 triliun. Ayo. 1.000 triliun punya duit. Dari mana? Jangan ditanya. Aman enggak? Aman, belum masuk penjara. Tapi malaikat ya udah senyum aja malaikat. Besok loh. Jadi apa yang kita jalani ketika kita melakukan kesalahan dan sukses sebetulnya awal dari kehancuran. Awal dari musibah. Nah, maka kama tadi nutudan. Wabil kail alladhi taqilu taqtal. Dengan takaran yang engkau pakai, engkau akan ditakar. Artinya apa? Orang suka ngurangin timbangan, ya. Ngurangin timbangan itu jadi laku apa enggak? Laku juga dia.
Makanya kan pembeli sama penjual tuh harus sama-sama baik. Kenapa penjual nggak baik? Karena pembelinya tidak baik, sehingga penjual cari jalan lain. Ya. Dan dia merasa semuanya benar. Jadi sekali simpulannya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, segala yang kita lakukan kembali resikonya kepada kita. Berbuat baik pasti Allah akan balas kebaikan kita. Di dunia seperti kita belum mendapatkan balasan kebaikan, memang di dunia ini bukan tempat membalas kebaikan. Di dunia ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Di dunia ini kita belum panen. Panennya nanti setelah kita meninggal. Perbanyaklah kita berbuat baik, ya. Kebaikan yang kita rasakan belum seberapa. Maka Allah menyatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kan Allah itu memberikan nikmat 100%. 1%-nya dibagikan di dunia, sisanya nanti di akhirat. Antum bayangkan. 100% nikmat Allah berikan kepada hambanya, itu di dunia hanya dikasih 1%. Itu pun mencukupi kehidupan bahkan lebih. Sisanya nanti di akhirat. Ya. Maka kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini kan kenikmatan yang belum sempurna. Maka dunia ini adalah mata'ul gurur. Dunia ini kenikmatan yang menipu. Ya. Kenikmatan yang menipu. Maka ketika kita diberi kenikmatan, kita sebetulnya belum tentu itu adalah kenikmatan. Kan kalau dalam hadis mengatakan begini, kalau urusan dunia, Allah berikan kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah benci. Dunia. Tapi kalau ilmu, Allah berikan kepada orang yang Allah cinta. Profesor doktor itu ilmunya banyak, ya iya, tapi nipunya kencang. Ilmunya ada, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Nah, maka Rasulullah menyatakan, masalul alim alladhi yu'allimun nas al-khair wa yansa nafsahu kama sari sirat yudhi'u linnas wa yahriku nafsah. Orang yang berilmu, ini orang yang berilmu. Antum sudah berilmu belum? Sudah. Ya, sudah berilmu. Ya. Dan ilmu itu harus diajarkan. Tugas orang yang berilmu itu mengajarkan ilmu yang sudah dia dapatkan. Kalau saya analogikan begini, al ilmu abdolu minal mal, begitu ya? Ilmu itu lebih utama daripada harta. Antum banyak hartanya, tapi hartanya nggak dipakai. Duitnya nggak dipakai, ditaruh aja di bank, ditaruh aja di rekening. Ya. Bagus apa nggak bagus? Anggaplah nggak bagus. Yang tidak bagus saja kalau tidak dipakai itu tidak ada artinya. Apalagi ilmu yang dia adalah sangat bermanfaat. Tapi kita tidak amalkan dan tidak diajarkan, berarti lebih parah. Harta yang Allah berikan kepada kita banyak, tapi itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka kita tidak menikmati. Karena ada orang yang nabung terus untuk hari tua katanya. Dia nabung untuk hari tua. Ya. Setelah dia hari tua, tabungannya tidak ada artinya. Karena tidak menikmati.
apalagi istrinya meninggal duluan. Ya, harta yang ditabung tidak ada artinya. Mau kawin lagi juga udah loyo. Ya, udah loyo, duit banyak. Ya. Nah maka al-alim, ya, masalul alim alladhi yu'allimun nas al-khair. Orang yang berilmu dan dia mengajarkan ilmunya kepada yang lain, wa yansa nafsahu, tapi lupa dirinya. Lupa dirinya. Kayak jaksa, hakim tuh berilmu gak? Ya, dia harus menyatakan yang benar itu benar, tapi yang benar itu salah, wani piro. Ilmu itu, kata yang besar, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wa nur la yuhda lil 'asi. Cahaya kebaikan itu tidak diberikan kepada orang yang demen maksiat. Nah, makanya kita harus yakin, antum harus yakin, antum juga sudah punya ilmu. Ilmu yang antum sudah punya ini tugasnya adalah yu'allimu wa ya'malu. Ajarkan dan amalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, seperti kita punya harta yang tidak kita gunakan untuk kenikmatan hidup. Harta saja yang hina, dunia ini kan kata orang sufi bangkai, Pak. Ya. Duit itu bangkai, bukan bang keliling, bukan, ya. Jadi ada orang bangkrut dalam dunia bisnisnya, dia bangkrut, lalu datanglah ke seorang kiai. Akhirnya kan biasanya orang kalau susah datangnya ke kiai, ya, mau apa namanya, mau jadi presiden datang ke kiai, ke ulama. Begitu jadi presiden tangkap ulamanya. Masya Allah, luar biasa. Ya, ada orang yang bangkrut usahanya, bisnisnya bangkrut, datang ke kiai. Kata kiai, emang ente dulu dapat harta banyak dari mana? Dari Allah, kata dia. Ngaku sih dari Allah, katanya. Terus sekarang harta ente nggak ada, berarti kemana? Diambil oleh Allah. Ya udah kalau gitu, kenapa bingung? Kata kiai ini. Ya, kalau dulu harta dari Allah diberikan ke ente, sekarang ente nggak punya, diambil sama Allah, ya udah beres, selesai. Apa masalahnya? Ya tapi saya pengen lagi berusaha. Ya, kalau gitu oke lah. Akhirnya dia suruh ngindep lah bahasanya. Udah kalau gitu ente ngindep di sini. Ya. Dikasih amalan lah bahasanya. Ya. Terus dia dikasih amalan berhari-hari, yang akhirnya dalam proses dirinya tadi, ya, dia mendapatkan kesimpulan ternyata harta itu tidak bisa membawa kehidupan. Ya. Apalagi harta bukan punya kita, punya Allah. Jadi beberapa hari setelah itu dia bilang gimana? Ya sudahlah, harta itu milik Allah, ya kalau Allah kasih saya terima, kalau enggak lah. Lagian harta itu juga tidak bisa menjawab kehidupan saya. Jadi dunia yang dikejar oleh setiap diri manusia, apalagi tadi dia mengetahui yang halal mana, yang haram mana, tapi dia ngambil yang haram. Ya. Saya nggak tahu nih kalau benar apa kuota haji ini Syekh CNU mengambil jatahnya, saya nggak tahu dah. Ya. Memang kalau urusan duit Pak, ya urusan duit bukan yang kagak beres saja, yang sudah merasa dirinya ustadz juga kalau urusan duit mah loyo, ya loyo Pak. As-salatul adah wasyamu jaladah fahtabirin nas bil mal. Orang sholat tuh biasa,
Apa sih susahnya sholat? Ya. Rakaat pertama, rakaat kedua bacaannya sama. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh bacaannya sama. Coba kalau duhur bacaannya beda sama asar, bisa ketuker itu. Wah, gue lupa tadi sholat lagi dia. Tuker bacaannya. Ada biasa orang sholat itu, nggak ada istimewa. Ya. Wasyamu jaladah. Orang ada dia nggak sholat tapi puasa, ada nggak? Dia puasa tapi nggak sholat, ada nggak? Ada tuh bocah-bocah itu. Kalau Ramadan pada puasa tuh. Biasa orang puasa itu. Orang yang rajin sholat, rajin puasa biasa. Tapi kalau dia sudah sholat luar biasa, sholatnya puasanya sudah luar biasa, satu, fakhtabirin nas bil mal. Uji dengan harta, miring apa enggak? Kalau dia sudah bisa menghadapi ujian harta, baru. Sholatnya biasa saja, puasanya biasa saja, tapi dia bisa diuji dengan harta, itu lebih mantap. Apalagi urusan ibadah haji, Masya Allah. Orang ibadah haji itu berat itu, untuk dapat itu. Dulu ingat kakek saya itu waktu pergi haji, jual tanahnya luas banget, tahun berapa dulu. Ya, luas banget itu. Kalau sekarang sih jual tanah 1 meter juga cukup buat haji. Tapi di Jalan Sudirman. Di Jalan Sudirman itu kan 100 juta ya. Nah, 1 meter doang itu bisa. Artinya orang pergi haji itu orang yang dalam kesulitan sebetulnya, tapi dia ingin beribadah. Tapi orang yang tidak memahami itu memanfaatkan. Makanya saya termasuk orang yang nggak mau ngurusin haji itu. Duitnya kebanyakan. Iya, banyak duitnya. KBIH itu satu orang 5 juta sama KBIH. 5 juta satu orang. Cuma ketemu berapa kali, di Mekahnya juga belum tentu diurusin. Iya kan? Belum tentu orang berapa puluh orang yang ngurusin satu orang. Itu pun belum tentu ngerti bahasa Arab dia di sono. Ya. Ya antum yang sudah pernah pergi haji ngerasain kali begitu. Iya. Duitnya mah Masya Allah. Ya. Nah maka pastikan ketika kita sudah punya ilmu, ya, gunakan ilmu itu untuk kita ajarkan dan kita amalkan. Ilmu saya dikit Ustaz. Emang kan ilmu yang banyak itu kan cuma buat yang ngajar doang. Coba antum ngamalin ilmu apa? Paling tiap hari bangun subuh, ya, atau sebelum subuh sholat tahajud. Udah paham tuh punya ilmu tahajud, tinggal bangun doang, ya. Kemudian pergi ke masjid, udah paham tuh. Sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendirian, ya. Terus menunggu syuruk, ya. Selesai syuruk, kembali kepada aktivitas antum. Apa aktivitas antum? Profesi antum apa? Kerja, kira-kira gitu ya. Kemudian datang apa lagi? Sholat duhur. Begitu berikutnya asar, maghrib, isya, subuh, tidur. Mana? Nggak ada ilmunya yang berat, nggak ada. Yang berat itu urusan ribut doang. Tahlil bid'ah, padahal tahlilnya juga nggak pernah. Iya. Sesuatu yang tidak diamalkan tuh lebih banyak daripada yang diamalkan, ilmunya sedikit. Jadi jangan sampai kita terjebak oleh keadaan. Walaupun memang satu ilmu dengan ilmu yang lain berkaitan dalam kasus-kasus tertentu. Makanya kita lakukan saja apa yang sudah kita tahu. Kalau kita mau melakukan sesuatu tidak tahu, tanya. Itu terjadi pada kehidupan sahabat begitu.
Dia mau melakukan sesuatu nggak punya ilmunya, nanya dulu, ya. Jadi jangan kita tidak melakukan yang sudah kita punya. Antum tahu nggak kalau tidur habis subuh itu nggak bagus? Tahu nggak? Tahu, tapi tidur nggak habis subuh. Kayak gitu misalkan. Ya, itu sudah ilmu umum itu kan? Ya, naumatus subhi turisul faqra. Orang tidur setelah subuh itu mewariskan kefakiran. Ya. Kecuali satpam mungkin yang belum tidur. Nah, itu lain nanti. Ada ilatnya. Ya. Makanya kenapa keberkahan ini kita nggak dapatkan? Setiap hari Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di pagi hari. Itu doa Nabi Muhammad. Kitanya masih molor, ya, nggak dapat keberkahan. Jadi apa yang kita ketahui itu nggak usah terlalu banyak, ya, nggak usah terlalu banyak. Yang penting diamalkan. Ngajinya rajin, ya, ilmunya sudah banyak. Kalau kata siapa? Aba Uci itu orang yang rajin ngajinya tapi sholat jamaahnya enggak ada ilmunya tuh kan. Ya, ngajinya rajin tapi sholat jamaahnya enggak ada ilmunya itu sebetulnya dia katanya. Masya Allah. Pakai bahasa Sunda tadi dia ngomong. Tama ilmuna. Ilmuna. Ngaji nama rajin. Ya. Tapi sholat jamaah baik itu jamaah eta menjelma Allah ilmuna. Kali-kali saya ngomong Sunda lah. Ya. Jadi ciri orang berilmu itu adalah mengamalkan apa yang sudah diketahui. Dan ilmu yang diamalkan itu kan tadi bangun subuh, sebelum subuh gitu kan. Ya, termasuk ini mungkin ilmu yang harus dikuatkan yang sering saya sampaikan supaya tiap hari sedekah subuh. Terus sedekahnya juga nggak 1 miliar kan, 1000 juga boleh kan, apa susahnya? Ayo, mana beratnya untuk mengamalkan ilmu di pagi hari? Kita hanya diperintahkan untuk berinfak, nggak disebutkan infaknya harus sekian, enggak. Maka saya bilang walau alf, walaupun hanya 1000. Nyari 1000 juga sekarang susah, itu buat kerokan doang. Ya, duit 1000 buat kerokan doang itu. Artinya apa susahnya? Nah pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa mengamalkan walaupun 1000? Ah, ini masalahnya di sini. Ya, yang ringan saja kita tidak bisa melakukan. Pertanyaannya, kenapa? Ya kalaupun orang pelit, sepelit-pelitnya 1000 aja kagak mau gitu loh. Oke dia pelit lah gitu kan. Kecuali suruh 100.000, ya mungkin ya 100.000 mau ngapain? 1000 gitu kan. Tapi kita tidak bisa melakukan. Saya yakin bukan masalah uangnya nih, konslet kita berarti. Ya, ada konslet pada diri kita ini. Karena memang tidak ada amalan yang saya pernah sampaikan. Kalau perintah itu masih bisa ditawar. Yang tidak bisa ditawar apa? Larangan. Larangan nggak bisa ditawar. Sedikit atau banyak atau tidak boleh. Larangan. Ya. Tapi kalau perintah masih kayak tadi perintah, malaikat berdoa setiap pagi, Allahumma ati munfiqan khalafan, Allahumma ati mumsikan talapan. Ya Allah yang berinfak ganti hartanya, yang tidak berinfak hancurkan hartanya. Tidak disebutkan berapa. Makanya kita pastikan. Jadi jamaah Aqobah harus punya ciri ini, ya. Karena dalam ibadah sholat itu kan gerakan, doa, dan pujian, ya. Sholat itu gerakan,
makanya orang harus bergerak. Jadi kalau orang sholat nggak bergerak, nggak ada. Sholat itu bergerak, takbir, ruku, sujud, bergerak. Hidup itu juga harus bergerak. Kemudian dalam sholat itu memuji dan doa. Kalau mau dibandingkan begini Pak, doa itu artinya apa? Doa itu apa? Minta, oke? Ya. Antum mau minta dengan kata minta, dengan kata memuji, enakan mana? Memuji itu lebih asik walaupun maksudnya minta. Orang memuji itu ada maunya kan? Kayaknya pagi hari ini ente ganteng banget. Wow. Yeah. Berarti ada apa-apa kan? Baru gue denger lu memuji gue ganteng, atur gue kasih tuh 100.000. Padahal maunya minta duit 100.000, cuma dia nggak bilang minta 100.000. Ya. Maka memuji, kita diajarkan dalam sholat itu bergerak, memuji dan berdoa. Tapi semua diajarkan oleh Allah. Rabbi gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini. Itu semua meminta. Tapi tidak cukup meminta, harus banyak memuji. Dan bergerak. Nah, sholat itu yang tadi bergerak, memuji, berdoa, meminta, di dalam surah, di dalam beberapa ayat itu dikaitkan dengan memberi kepada orang lain. Kita memuji supaya Allah memberi sesuatu kepada kita. Kita meminta kepada Allah supaya Allah memberi kepada kita. Setelah Allah memberi kepada kita, kita juga harus memberi kepada yang lain. Maka ditambahkan biasanya aqimus shalah wa atuz zakah. Maka di Aqobah ini kalau belum demen berjamaah, kalau belum demen berinfak, berarti belum kafah. Ada target kita, ya. Kalau kita belum demen berjamaah, ya subuhnya masih kesiangan enggak ada. Ya. Yang mudah-mudahan nih kesiangan, insya Allah nanti kalau sudah setua Haji Agus nggak bakalan kesiangan. Enggak apa-apa, sekarang masih kesiangan enggak apa-apa, masih proses. Ya. Yang muda, kalau yang tua kesiangan saya nggak tanggung jawab kalau itu. Ya. Kalau yang muda-muda kesiangan, insya Allah masih maklum. Ya, masih maklum, tapi nanti saya yakin kalau sudah mulai menjelang agak tua gitu ya, insya Allah lebih hebat, ya lebih hebat. Tapi yang kesiangan terus kita ingetin, kalau perlu kita omelin kalau perlu, ya nanti ingatnya nanti setelah tua, iya dulu saya diomelin sama Ustadz Ma'mun. Nah, Ustadz Ma'mun saya terlambat nggak diomelin daripada diomong begitu Bang ya. Coba mana yang lebih enak? Saya sering terlambat subuh nggak pernah diomelin Ustadz Ma'mun itu. Gimana sih? Iya. Tapi begitu dia sudah tua, dulu saya sering diomelin, sering diingatin Ustadz Ma'mun. Alhamdulillah. Beda. Ini inspirasi saya yang saya sering sampaikan ini karena memang mendidik itu harus berulang-ulang ngomongnya. Ya. Jadi waktu lagi saya kecil itu kakek saya lewat rumah saya itu selalu bangunin saya. Jendela itu belum berhenti digebuk kalau belum ada suaranya. Ayo sholat subuh. Saya diam aja padahal udah dengar, tapi nggak berhenti. Tapi begitu iya udah berhenti mukulnya, tapi saya tidur lagi. Sampai hari ini saya masih ingat Pak, ya Allah. Kakek saya dulu perhatian betul sama saya ini. Ya. Tapi bayangkan kakek saya rajin ke masjid nggak pernah bangunin saya. Ceritanya kan jelek ya? Jelek. Makanya yang sering terlambat subuh, insya Allah saya singgung, saya omelin. Nanti baru sadarnya entar. Jadi ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada kita sampai dikatakan kama salissirat yudi ulinnas. Ya, ketika kita mengajarkan ini seperti lampu yang menyinari orang lain. Tapi kalau tidak diajarkan, tidak diamalkan, dia punya ilmu,
wa yahrik nafsahu, ya, dia membakar dirinya. Maka jangan berfilosofi kayak lilin. Lilin itu berkorban katanya, cahayanya buat orang tapi dia habis. Enggak begitu, hidup itu enggak begitu. Jangan kayak lilin, jangan. Ya, cahaya yang diberikan oleh kita kepada orang lain, kita tetap bercahaya. Jangan orang lain dapat cahaya, kita yang kebakaran. Itu adalah orang yang punya ilmu, tidak diajarkan dan tidak diamalkan. Maka pastikan atau yakinkan. Dan cara menambah ilmu itu adalah dengan mengamalkan apa yang sudah diketahui. Ya, itu cara menambah ilmu. Allah akan menambah ilmu kita ketika ilmu yang sudah kita tahu, alima summa amila, alamallahu ma lam ya'lam. Mana alima wa amila, alamallahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengerjakan apa yang sudah diketahuinya, Allah akan mengajarkan ilmu yang belum diketahuinya. Sama dengan kalau antum punya duit, nggak keluar duitnya dari kantong, nggak bakal ditambahin sama Allah. Yang ditambahin itu kalau disodakohkan, kalau diinfakkan. Ya. Kama tadi nutudan, segala yang kita lakukan kembali kepada kita. Ya. Ikmal masyita, katanya, udah terserah ente mau lakukan apa saja, semua resiko diambil sendiri, silakan. Ente mau korupsi, silahkan, kira-kira. Tapi tetap ada resiko. Ya. Jadi jangan, tidak ada amalan yang tidak ada resikonya. Ya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesucian yang sekali karena semua amal perbuatan akan kembali kepada dirinya atas perbuatan fikiran. Makanya yuk sama-sama kita perhatikan setelah mendapat pelajaran ini, perbuatan apa hari ini yang kita atau kemarin itu semua tercatat di buku catatan para malaikat. Oleh karena sebelum kita kembali kepada Allah, yuk sama-sama kita ingat dan banyak istighfar perbuatan kita yang lalu, dengan demikian mudah-mudahan segala perbuatan kita ampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima sekalian, seperti biasa dari pengajian ini kami menjadi sesi pertanyaan. Oleh karenanya kami persilakan. Ya, baik Pak. Ya, Pak Bisri, silakan Pak Bisri. Ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan, ayyul a'mal ahabbu ila Allah, yang saya tanyakan itu kalau suruh dia seperti apa yang paling afdal, dan kenapa hadis ini sedikit banget yang mengamalkannya, apa dia punya kebahagiaannya atau kejahilannya? Ya, makanya kan bahkan itu idkhulus surur itu salah satu syarat masuk surga. Makanya kan tidak ada amal yang susah, tidak ada. Ya, tidak ada yang susah. Ataupun kalau menganggap susah, masih ada yang lebih ringan. Idkhulus surur artinya nyenengin orang. Orang lebih demen nyenengin orang, nyusahin orang. Ya, coba kita lihat dah. Pejabat, ya, pejabat itu secara umum nyusahin orang katanya gitu. Padahal kita yang gaji, kita yang bayar. Ya, artinya bagaimana kita bisa nyenengin orang sesuai dengan kemampuan kita dan kesempatan kita. Makanya tidak mudah Pak.
Ketika kita diberikan nikmat banyak, seolah-olah mudah melakukan kebaikan. Belum tentu. Yang pelit itu siapa yang pelit? Yang pelit yang miskin, yang kaya? Kaya yang pelit. Ya, yang punya itu dia tidak memberi, berarti dia pelit. Ya, makanya idkhalus surur, menyenangkan orang lain atau menyelamatkan orang lain. Tapi sekarang orang nyusahin orang lain, ya, malah juga sekaligus menyulitkan orang lain. Maka itu di kalangan orang tertentu ada istilah itu kalau saya seminar atau apa itu. Kenapa orang melakukan korupsi? Ya, kalau ada yang sulit, kenapa dikasih mudah? Itu sudah jadi kaidah umum itu. Nggak tahu sekarang masih berlaku nggak? Masih. Ya. Jadi orang mempersulit itu sebetulnya sebenarnya ada yang dimudahkan. Saya dulu ini ketika mau izin Baitul Hikam ini ke kantor Departemen Agama, aduh ribetnya setengah hidup. Harus ini, harus itu. Kebetulan saya kenal dengan ketua Kandepaknya. Saya Mamun, ada apa Ustaz Mamun? Ini ya udah. Diambil berkas saya, dipanggil anakku ini. Ini urusin ya, selesaikan. Saya nggak pernah urusin lagi. Yang urusnya datang ke rumah, udah selesai. Ustadz maaf Ustadz, saya terlambat karena saya ada tugas ke sana ke sini. Itu orang itu ama kepalanya udah dipegang. Jadi pekerjaan yang mudah banyak, tapi dipersulit. Dan saya nggak ngasih duit saya. Ya, sampai saya suruh cek itu, dia punya utang nggak di Departemen Agama itu. Nggak ada Ustadz. Tapi teman-teman, saya dulu izin bayar 4 juta, 5 juta. Ya Allah. Maka Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita. Ya, tadi idkhalus surur. Pak Bisri suka dianterin sama Jagus kan? Itu maksudnya mau ngapain? Mau nyenengin Pak Bisri aja. Gitu. Iya. Kayak gitu yang kecil-kecil cari yang kecil-kecil. Ada. Ya. Ini hadis saya baca aja nih, ada nih hadisnya. Ada orang yang sering saya sampaikan, dia nebang pohon karena pohon itu akan mengganggu, membahayakan orang lain. Dalam riwayat, gara-gara nebang pohon dia masuk surga. Ya. Marra rajulun bi gusni sajaratin ala dhahri tariq faqala wallahi lau anni hayyan hada anil muslimin li alla yu'dihim fa udkhilal jannah. Seorang lelaki menemukan ranting yang berduri di tengah jalan yang dilaluinya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, demi Allah aku akan benar-benar akan membuang duri ini agar tidak mengganggu orang-orang muslim, karena itu bahkan menjadikan bahaya. Akhirnya dia masuk surga. Gampang. Ya, mana si Pudin? Masuk surga gampang, Pudin. Iya. Masuk surga susah, gampang. Ya. Kuncinya tapi idkhalus surur, menyelamatkan orang lain, membahagiakan orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Ente nggak bisa ngasih 100.000, ya kasih 1.000 insya Allah. Yang prit-prit itu kasih berapa? 1.000 aja senang banget. Terima kasih Pak Haji. Coba kasih sekali-kali 50.000. Waduh, senangnya luar biasa. Kasih 1.000 aja dia senang itu. Pak Ogah ya. Makanya saya lihat kadang-kadang orang lihat mobil mewah 1.000 aja kagak berani ngasih. Ya, 1.000 aja dia senang dikasih itu. Ya, apalagi kita lebih ngasihnya. Oh senang, asik aja. Masya, kita udah jauh masih kedengaran suaranya. Saking senang. Yang dikasih siapapun tidak melihat, pokoknya dia mau preman mau apa, dia senang. Itu adalah idkhalus surur. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada Pak? Cukup? Tumben ya, sudah.
nawarin. Alhamdulillah ya. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام